Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nurmalansa Putri dengan NIM 200-760. Saya dari Prodi PG PAUD Non-Reguler 2020 dari kelas B1. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Chandra Asri Windarsi SHMPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diskriminasi perlakuan berbeda untuk anak usia dini di kelas. Teman-teman sadar tidak bahwa sekarang banyak sekali kasus mengenai diskriminasi perlakuan berbeda di kelas pada anak usia dini. Seperti yang kita ketahui bahwa anak itu memiliki haknya masing-masing. Bahkan hak anak itu dimiliki oleh anak dari mulai sejak lahir, seperti hak untuk hidup ataupun hak-hak lainnya, seperti hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak lain-lainnya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, ataupun pemerintah daerah juga berperan untuk memenuhi hak-hak anak. Seperti halnya dalam keluarga ataupun masyarakat, anak memiliki hak di sekolah, seperti hak memiliki perlakuan yang sama dengan anak lainnya. Dengan kata lain, anak tidak dibeda-bedakan atau mendapatkan perlakuan yang berbeda hanya karena memiliki latar belakang yang berbeda, seperti fisiknya, jiwanya, mentalnya, atau bahkan sikapnya. Kita sebagai guru perlu memenuhi segala hak anak di sekolah, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di sekolah. Karena masih banyak guru-guru yang sering membedakan atau bahkan membedakan anak yang pintar dengan anak yang bodoh. Padahal sebenarnya tidak ada anak yang bodoh gitu kan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi psikis anak ke depannya, di mana anak akan merasa tidak dihargai dimanapun mereka berada, dan mereka akan cenderung menutup diri kepada lingkungannya. Nah, ada contoh kasusnya ya. Di salah satu kelas B yang usianya antara 5-6 tahun, terdapat satu anak yang dinilai kurang baik dari mulai sikapnya ataupun temperamennya. Anak ini cenderung suka marah-marah, jahil sama temennya, tidak mau nurut, atau cenderung ingin seenaknya, semaunya tanpa mendengarkan instruksi guru. Namun guru tersebut malah sering membandingkan dengan perilaku temannya yang cenderung baik ataupun pintar di kelas. Misalkan, kamu kok kayak gitu, lihat tuh si A, dia mah pinter, dia mah baik dari tadi dengerin bunda terus. Nah, sebenarnya hal itu salah. Yang tadinya kita tujuannya ingin memotivasi anak, padahal nanti pada kenyataannya anak malah semakin menjadi-jadi. Anak tidak mau mendengarkan guru, bahkan akhirnya anak akan lebih memberontak dan sering menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa sih menyalahkan dirinya sendiri? Karena anak merasa tidak berguna, lalu juga merasa berbeda dengan teman-temannya, ataupun anak lebih merasa berkecil hati untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, lalu apa sih solusinya pada saat menghadapi permasalahan seperti ini? Hal yang perlu kita lakukan sebagai pendidik pada saat mendapatkan permasalahan seperti ini, yang pertama, kita perlu melakukan pengamatan. Mengapa hal tersebut terjadi pada anak? Nah, kita amati apakah mungkin itu karena kondisi di rumah ataupun dari lingkungannya. Jika perlu, kita terjun langsung atau home visit, datang ke rumahnya dan mendiskusikan permasalahan tersebut kepada orang tuanya. Karena bagaimanapun waktu anak itu paling banyak di rumah dibandingkan di sekolah. Entah itu karena orang tuanya terlalu sibuk permasalahannya, ataupun orang tuanya yang terlalu keras, ataupun lingkungan
bermainnya, lingkungan di rumahnya yang kurang baik. Nah, jika kita sudah mengetahui awal permasalahannya, kita perlu menindaklanjuti dengan menghubungi pihak ahli seperti psikolog anak. Nah, dengan begitu, trauma ataupun kebiasaan buruk anak dapat terobati dan diperbaiki dengan perlahan. Nah, di sini saya pernah nih ya melihat atau menonton video YouTube yang sesuai dengan diskriminasi perlakuan berbeda di kelas. Jadi di video ini terdapat mengenai anak-anak yang dinilai kurang baik di sekolah atau pembuat onar. Adalah ternyata mereka itu anak-anak yang memiliki luka di hatinya yang sulit mereka tunjukkan, yang sulit mereka ekspresikan. Seperti video yang saya tonton bahwa anak tersebut memiliki orang tua yang tidak percaya sama sekali apapun yang anak lakukan, apapun yang anak kembangkan atau anak tunjukkan gitu. Orang tua itu jarang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh anak ataupun pencapaian anak. Jadi cenderung orang tua itu tidak mau disalahkan jika terjadi sesuatu pada anaknya. Sehingga hal ini oleh gurunya dikonsultasikan. Tapi sebelum dikonsultasikan tuh dilakukan pengamatan. Lalu jika sudah dikonsultasikan berkali-kali dan mendapatkan solusi dengan dimulai memahami kemauan anak. Jadi kita pahami dulu nih kemauan anak itu seperti apa, kenapa dia melakukan hal ini. Ternyata ya tadi kondisi dari rumahnya yang orang tuanya tidak mau mengapresiasi atau tidak menghargai apa yang dilakukan oleh anak. Lalu selanjutnya anak itu diikut sertakan dalam kegiatan di sekolah, atau kita sebagai orang tua harus selalu mengapresiasi segala bentuk kegiatan positif yang dilakukan anak. Juga sebagai guru kita harus selalu mengajak anak untuk bersosialisasi dengan teman-temannya dengan baik dan mengenalkan hal yang baik dan buruk kepada anak dan teman-teman lainnya. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip hak anak dan perlindungan hak anak. Pendidikan Islam kepada anak muslim bertujuan untuk menciptakan generasi muda Islam yang unggul dari aspek keilmuan dan amalan-amalan yang berdasarkan kepada Islam, iman dan ihsan untuk mengembangkan potensi dan bakat yang ada pada diri anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Nah, demikian pula kewajiban dan tanggung jawab masyarakat tentang hak perlindungan anak. Tidak boleh ini diabaikan peran serta lembaga sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan dalam bentuk yayasan atau organisasi sosial kemasyarakatan. Karenanya diserukan agar hak perlindungan terhadap anak menjadi perhatian semua pihak. Untuk itu, saat ini masih diperlukan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai hak anak sesungguhnya secara universal, yang dimana telah ditetapkan oleh Sidang Umum PBB tanggal 20 November 1959 dengan memproklamirkan deklarasi hak-hak anak. Dalam deklarasi tersebut ada memuat prinsip-prinsip hak anak. Yang pertama setiap anak itu harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa pembedaan dan diskriminasi. Ada kan? Tidak boleh diskriminasi. Lalu yang kedua, setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum dan perangkat lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal. Lalu prinsip ketiga, anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan. Prinsip keempat yaitu setiap anak harus menikmati dan jaminan sosial. Kelima, setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus.
pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya. Lalu untuk yang keenam yaitu perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang. Setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian dari orang terdekatnya. Lalu yang ketujuh, setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma. Nih, sekarang itu harus ada sekolah-sekolah yang gratis ya. Jadi sudah tidak boleh bayar nih, dengan dasar wajib belajar. Kedelapan, setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama. Kesembilan, setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk keterlantaran. Anak tidak boleh ditelantarkan, tidak boleh melakukan tindakan keras kepada anak, dan eksploitasi. Lalu prinsip yang terakhir yaitu setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, lalu selanjutnya ada 4 prinsip perlindungan hak anak. Yang pertama yaitu non-diskriminasi, bahwa di dalamnya itu terdapat semua anak itu dapat atau berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial, dan lain sebagainya. Misal, dalam suatu lingkungan nih ada satu anak yang bisa dikatakan rasnya berbeda, seperti memiliki warna kulit yang cenderung lebih gelap. Nah, nanti si teman-teman yang lainnya tidak mau berteman dengan anak ini, padahal itu sudah dimasukkan ke dalam diskriminasi dari ras atau warna kulit juga. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip perlindungan hak anak, di mana bahwa dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak, maka anak-anak harus dilibatkan. Lalu yang ketiga yaitu hak untuk hidup nih, yang tadi hak yang dimiliki anak sejak lahir yaitu hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan. Prinsip ini menjelaskan tentang jaminan terhadap kelangsungan hidup anak. Artinya segala potensi yang akan membahayakan anak harus diminimalisir di setiap lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu penghargaan terhadap pendapat anak. Nah, kadang sebagian dari orang tua atau guru masih alergi nih dengan yang namanya pendapat anak. Mereka cenderung menyepelekan pendapat-pendapat anak. Sering sekali bahwa hak anak untuk berpendapat dimaknai sinis nih oleh guru maupun orang tua, karena merasa bahwa kita sebagai orang tua atau guru lebih tahu lah segalanya. Ibaratkannya kita lahir lebih dulu dari mereka, kita lebih berpengalaman. Padahal bagaimanapun kita harus mendengarkan pendapat dari anak. Nah, jika dari sejak ini anak sudah dibiasakan untuk belajar berpendapat, maka kelak ketika dewasa anak akan terbiasa dengan perbedaan pendapat itu sendiri. Jadi nanti misalkan pada saat anak melakukan pendapat, lalu ada temannya yang melakukan pendapat tapi berbeda nih pendapatnya, anak akan menerima bahwasannya hidup ini juga harus menerima pendapat dari orang lain gitu. Oke teman-teman, jadi tadi ada prinsip-prinsip hak anak dan perlindungan, dan juga ada 4 prinsip perlindungan hak anak. Nah, semoga pembelajaran ini atau video yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.